الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي بعده. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para alim ulama, begitu juga dengan tokoh masyarakat terpandai, hadirin wa hadirat jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah, begitu juga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa saja yang senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, seraya masih bisa menyisihkan waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa di kalangan umatku, kata Rasulullah, yang selalu melapangkan waktunya, memudahkan langkahnya untuk mendatangi sebuah majlis ilmu, kelak nanti Allah akan memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Taib, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya kita pada malam hari ini melaksanakan sebuah majlis ilmu, yang mana pembahasan kita pada malam hari ini adalah sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana diceritakan di dalam sebuah riwayat, suatu ketika ada seorang tabi'in bernama Nafi bin Zubair. Ada yang dinamakan dengan sahabat dan juga ada yang dinamakan dengan tabi'in. Tabi'in ini adalah sekelompok daripada orang-orang yang terlahir ketika wafatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka itu tidak bertemu lagi dengan Rasulullah. Kalau ada di antara daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman Nabi, masuk Islamnya di zaman Nabi, itu dinamakan dengan sahabat. Tapi ketika sudah meninggal dunia daripada Rasulullah, mereka terlahir di waktu yang berbeda, maka dikategorikanlah mereka itu bahagian daripada tabi'in. Dan ulama-ulama mazhab itu munculnya di zamannya tabi'in. Salah seorang di antara daripada ulama mazhab itu yang paling tua, yaitu Imam Abu Hanifah, terlahir di masa tabi'in. Setelah itu barulah terlahir daripada Imam Malik. Dan Imam Malik ini masanya berbeda. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal terlahir di masanya tabi'in. Kemudian ulama-ulama hadis setelahnya, yaitu tabi'in.
Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Nafi bin Zubair ini bahagian daripada tabi'in, tapi masih bertemu dengan para sahabat ketika itu. Salah satu di antaranya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana Nafi bin Zubair ini dinisbatkan kepada penamaan tempat kelahirannya, yaitu Ad-Dailami, di sebuah tempat, yaitu salah satu kota yang ada di Iran, yang mana Dailami itu diartikan dengan Gilan, ya. Ada perbedaan Gilan dengan Dilan. Kalau Dilan itu motor besar yang dinaiki oleh orang yang kurus, itu Dilan. Tapi kalau Gilan itu nama tempat, yang mana salah seorang di antara tabi'in itu terlahir di Gilan dan statusnya adalah sebagai budak belian. Itu masih diperjualbelikan di zaman para tabi'in, masih ada, ya, yang mana beliau itu dimerdekakan oleh salah seorang sahabat bernama Ibnu Umar. Umar bin Khattab punya anak dinisbatkan kepada namanya, yaitu Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini orangnya dermawan. Itu salah satu di antara budak yang ia merdekakan adalah Nafi bin Zubair. Dan Nafi bin Zubair ini diceritakan di dalam sebuah riwayat, suatu ketika beliau itu menunaikan ibadah solat Jumat bersama salah seorang sahabat bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah bahagian daripada sahabat dan anak tiri dari saudara tirinya daripada istri Rasulullah SAW bernama Ummu Habibah. Berarti masih ada kaitan persaudaraan itu antara Rasulullah dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana beliau itu adalah khalifah pertama dari kalangan Bani Umayyah. Itu khalifah yang pertama dari Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan beliau ini adalah seorang sahabat yang ahli ibadah, orangnya tegas, itu tidak bertele-tele, tegas, sehingga sedikit pertentangan ataupun perdebatan di antara Muawiyah dengan Ali bin Abu Thalib. Itu ketika meninggalnya Umar bin Khattab, dibunuh oleh salah seorang daripada kelahiran dari Persia bernama Abu Lu'lu'. Itu Abu Lu'lu' itu pada saat ini warga negara Iran, itu Persia. Dan Abu Lu'lu' ini beragama Islam, yang mana beliau itu diperintahkan oleh seseorang untuk membunuh Umar bin Khattab dalam kondisi sholat subuh. Itu luar biasa fitnah yang terjadi di zaman para sahabat. Ini hampir muncul itu di Indonesia. Ketika sholat subuh ada seseorang yang maju ke depan kemudian menampar imamnya. Itu harusnya orang itu cocoknya dibungkus itu. Nah, jangan diserahkan ke polisi itu. Ini muncul lagi fitnah yang kita alami pada saat ini itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika Umar bin Khattab menunaikan ibadah solat subuh, beliau itu adalah sebagai imam. Allahu Akbar, ternyata ada yang menikam beliau dari belakang bernama Abu Lu'lu'. Dan Abu Lu'lu' ini diposisikan sebagai pahlawan di Iran, sehingga mereka bangun sebuah rumah ibadah yang luar biasa besarnya, dinamakan dengan Masjid Abu Lu'lu'. Nah, itu di Iran itu pada saat ini, sehingga pemahaman kita Ahlus Sunnah dengan Syiah itu sedikit berbeda. Nah, yang mana ketika sudah meninggal dunia Umar bin Khattab ini masalah rijalul hadisnya, meninggal dunia, maka terjadilah perdebatan antara Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Seharusnya kan yang melanjutkan kekhalifahan itu adalah Ali bin Abu Thalib. Setelah dibaiat Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah, maka muncul pertentangan pemahaman dengan Muawiyah. Dan Muawiyah itu adalah sebagai gubernur, yang mana ketika itu ditempatkan oleh Umar bin Khattab di Syam. Syam itu kan Syria, Lubnan, Jordan, dan Palestina. Sekarang sudah dipecah-pecah dia menjadi 4 negara. Untuk apa? Agar mudah untuk dikuasai orang-orang Yahudi itu. Itu salah satu cara mereka. Kenapa dipisah-pisah daripada negara umat Islam itu? Ya supaya memudahkan mereka untuk menguasainya. Nah, apakah pendapat daripada Muawiyah, orang yang membunuh daripada Umar bin Khattab itu harus dihukum mati? Itu harus dihukum mati. Ketika itu Ali bin Abu Thalib tidak setuju terhadap pendapatnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Tidak payahlah dihukum matinya, kita tangkap saja di penjara.
Inilah yang menjadikan mereka berbeda mindset, berbeda persepsi, sehingga terjadilah peperangan setelah habis masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib, dilanjutkan oleh siapa? Hasan bin Ali itu. Hasan bin Ali menjabat sebagai khalifah itu kurang lebih 6 sampai 8 bulan saja. Barulah diambil alih oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Terjadilah peperangan antara umat Islam. Orang yang mendukung Ali bin Abu Thalib dengan orang yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Terjadi sebuah peperangan itu. Dinamakan dengan perang Siffin. Sebenarnya dan seharusnya tidak kalangan orang-orang munafik yang menyusup di barisan-barisan daripada Ali dan juga menyusup di barisan Muawiyah bin Abu Sufyan itu. Sudah berhadapan antara Ali dengan tentaranya, Muawiyah dengan tentaranya. Mereka berunding, apa solusi yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Ternyata ada sekelompok kecil orang-orang munafik menyusup di tentara daripada pasukan Ali bin Abu Thalib, langsung meneriakkan perang dan memukul-mukul daripada perisai mereka, sehingga memacu semangat untuk berperang itu. Padahal itu adalah sekelompok orang munafik itu. Ini adalah tugas mereka, bagaimana caranya mengadu domba daripada umat Islam. Dan di Indonesia juga sudah kita rasakan pada saat ini Bapak Ibu, mengadu domba luar biasa. Itu sifatnya ataupun pekerjaannya orang-orang munafik. Maka wajar kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu cocoknya ditempatkan di kerak-kerak daripada api neraka. Lebih parah lagi siksaannya daripada orang kafir itu sendiri itu. Ini orang munafik. Maka terjadilah peperangan dinamakan dengan perang Siffin. Sudah hampir dimenangi oleh Ali bin Abu Thalib, maka Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil sebuah mushaf ataupun Al-Quran, ia letakkan di atas tombaknya, kemudian diangkat mengajak berunding gitu. Mengajak berunding padahal sudah hampir dikalahkan oleh Ali bin Abu Thalib tentaranya daripada Muawiyah bin Abu Sufyan. Singkat cerita, diambil alihlah kekhalifahan itu oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana beliau itu khalifah pertama dari Bani Umayyah, dan beliau itu masih ada hubungan saudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib itu menantu daripada Rasulullah, tapi dikarenakan orang-orang munafik terjadilah pembunuhan antara umat Islam dengan umat Islam yang lainnya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nafi bin Zubair ini suatu ketika beliau itu menunaikan ibadah solat Jumat bertepatan bersama daripada Muawiyah bin Abu Sufyan. Diperhatikan oleh Muawiyah apa yang dilakukan oleh Nafi bin Zubair ini. Setelah selesai solat Jumat, Allahu Akbar kata imam, barulah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Nafi bin Zubair ketika itu langsung berdiri. Beliau itu berdiri menunaikan ibadah solat sunnah, yaitu solat sunnah ba'diyah. Solat sunnah ba'diyah Jumat itu ittifaq ulama ada. Yang jadi khilafiyah itu kan solat sunnah qabliyah Jumat itu, apakah ada ataupun tidak, terjadi khilafiyah. Ada dua pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada solat sunnah qabliyah Jumat, ada yang mengatakan ada solat sunnah qabliyahnya. Maka sebaiknya ketika ada di antara kita yang terlambat menunaikan solat Jumat masuk ke masjid As-Sakinah, ternyata khotibnya sudah membacakan khutbahnya, lebih baik kita duduk dan mendengarkan khutbahnya daripada menunaikan ibadah solat itu. Terkadang kita masuk langsung solat padahal khotib sudah membacakan khutbahnya. Ketika disandingkan dua ibadah ini, lebih afdal kita duduk langsung dengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan betul oleh Muawiyah bin Abu Sufyan apa yang dilakukan oleh Nafi bin Zubair ini. Setelah selesai solat sunnah qabliyah, dipanggil oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, wahai saudaraku, yang mana posisi umurnya kan sedikit berbeda itu. Muawiyah itu bahagian daripada sahabat, Nafi itu adalah bahagian daripada tabi'in. Ya, kurang lebih perselisihan umur di antara mereka 40 tahun. Wajar Muawiyah itu memanggil daripada Nafi sebagai anaknya. Maka dipanggil oleh Muawiyah, wahai saudaraku. Maka la ta'udu
lima sonata, jangan engkau ulang kembali apa yang telah engkau lakukan, kata Muawiyah. Berarti kita tidak boleh solat sunnah langsung setelah selesai solat fardu, seperti halnya yang dilarang oleh Muawiyah dari Muawiyah bin Abu Sufyan, la ta'udu lima sonata, jangan engkau ulang lagi apa yang telah engkau perbuat pada saat ini, kata Muawiyah bin Abu Sufyan. Idza shallaital jum'ah, apabila engkau menunaikan solat Jumat setelah salam, kata Muawiyah, fala tusalliha bisolatin hatta takallam au takhruj, maka janganlah engkau solat sunnah ba'diyah sebelum engkau berbicara ataupun berpindah tempat. Berarti tidak boleh kita langsung solat sunnah tanpa diselang-selingi dengan pembicaraan kita, baik ia dengan saudara kita ataupun melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak seperti itu, ya sudah, kembali takhruj, kembali engkau ke rumahmu, kata Muawiyah bin Abu Sufyan. Kenapa seperti itu? Fa innan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena suatu ketika di zamanku, kata Muawiyah, Nabi pernah memerintahkan kepada kami, amara bidzalika luatusallu salatun bisolatin, yang mana tidak boleh menyambung satu solat dengan solat yang lain sampai kita pisahkan dengan berbicara ataupun berzikir, begitu juga dengan keluar daripada itu masjid. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu kebiasaan Ibnu Umar ketika beliau itu berada di Mekah, setelah selesai solat Jumat, beliau berpindah tempat untuk menunaikan solat sunnah ba'diyah, rakaataini summa rakaataini. Berarti Ibnu Umar melakukan solat sunnah ba'diyah Jumat itu 4 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian ditambah lagi 2 rakaat, tapi di tempat yang sama ataupun di masjid yang sama, tapi sedikit berpindah, sedikit ia berpindah tempat antara solat Jumatnya dengan solat sunnah ba'diyahnya. Tiba Ibnu Umar itu sampai di Madinah, beliau itu juga solat Jumat, setelah selesai pulang ke rumahnya. Ibnu Umar pulang ke rumahnya ketika beliau sholat di Mekah tidak pulang, karena mungkin jarak antara masjid dengan rumahnya itu sangat jauh, sehingga Ibnu Umar itu menyempatkan dirinya untuk sholat sunnah ba'diyah Jumat di dalam itu masjid. Berbeda halnya ketika beliau sholat Jumat di Madinatul Munawwarah. Setelah selesai salam, Ibnu Umar berzikir dan pulang ke rumahnya. Kenapa ia pulang ke rumahnya? Untuk menunaikan sholat sunnah ba'diyah. Dikarenakan sholat sunnah ba'diyah itu, kata Rasulullah, sholat sunnah rawatib itu lebih baik dilakukan di dalam rumah kita daripada di masjid, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, kita sholat di Masjid As-Sakinah. Kalau seandainya kita terus-terus sholat di rumah kita, takut terjadi fitnah. Salah satu contoh ustadz kita, guru kita, Ustadz Ali, setelah salam kemudian hilang. Mana loh? Ternyata sholat sunnah ba'diyahnya di rumahnya. Ia mengamalkan hadis Nabi, tapi muncul fitnah. Berarti imam kita maghrib itu nggak pernah sholat sunnah ba'diyah dia. Padahal dia tidak tahu orang tuh sholat sunnah ba'diyahnya di rumah. Mungkin karena lama dia, sehingga diposisikan di rumah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sholat sunnah rawatib itu memang ketika dihadapkan dengan tempatnya itu lebih baik dilakukan di rumah kalau memungkinkan, seperti halnya yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika di Makkah. Beliau itu tidak sholat di rumahnya karena rumahnya di Madinah. Tidak mungkin selesai sholat ia berangkat ke Madinah, karena jaraknya cukup jauh tuh, menempuh waktu kurang lebih 3 jam. Sampai di sana sudah masuk waktu sholat asar itu. Maka ia sempatkanlah sholat sunnah ba'diyah Jumat itu di Masjid Haram ketika beliau sholat di dalamnya. Tapi ketika di Masjid Nabawi, sholat sunnah ba'diyahnya di rumah. Maka ketika ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Ibnu Umar, kenapa engkau melakukan seperti ini? Maka apa kata Ibnu Umar? Wallahi demi Allah, aku pernah melihat daripada Rasulullah SAW melakukan hal yang sama. Maka aku mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan daripada hadis yang pertama ini, kita juga membacakan hadis yang kedua, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Suatu ketika Nabi bersabda menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kata Rasulullah, ayu'zazu ahadukum
apakah ada di antara kalian ataupun apakah sanggup kalian melakukan sebuah ibadah an yataqaddama aw yata'akhkhar, setelah selesai salat fardu apakah mereka berpindah tempat di depan atau di belakang, wa an yaminihi wa an simalihi. Kalau tidak memungkinkan di muka dan di belakang, mungkin ada orang ya, kita mau mundur ke belakang ternyata ada orang yang sholat di situ. Ketika maju ke depan itu sudah tempat imam, kebetulan kita di saf yang pertama. Kalau tidak memungkinkan maju ataupun mundur, kata Rasulullah, perhatikan ke sebelah kananmu. Kalau ternyata di sebelah kanan kita juga ada orang yang sedang berzikir, jangan suruh pindah dia. Ini tidak boleh itu. Belakang, ya kiri, samping kiri dan juga samping kanan ada orang. Bagaimana cara kita untuk menunaikan salat sunnah ba'diyahnya? Kita selang-selingi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita lakukan salat sunnah itu dengan syarat setelah kita berzikir kepada Allah ataupun berdoa. Itu kan bahagian daripada ucapan kita, beristighfar kepada Allah, ataupun mungkin kita berbicara dengan saudara kita. Ketika kita mencari tempat yang lain, maka ada yang disyaratkan yang tidak dianjurkan untuk dilakukan. Apa itu? Fala yatafarraqani bainal isnain. Apakah dia salat sunnah qabliyah? Apakah dia salat sunnah ba'diyah? Tidak boleh memisahkan tempat duduk dua orang yang sudah berdekatan itu. Ini ada sebahagian kecil di antara saudara kita, Pak. Dia lihat itu Masjid As-Sakinah sudah penuh tuh. Sudah penuh, ia masuk ke dalam pura-pura bertakbir Allahu Akbar sehingga tidak memungkinkan itu tempat untuk sholat. Tapi mau tidak mau dua orang saudara yang sudah berdekatan tadi, ya memberikan tempat dia, memberikan tempat untuk sholat sunnah. Itu tidak boleh, itu dimakruhkan. Makruh hukumnya memisahkan dua orang yang mana tempat duduknya sudah berdekatan. Apakah kita mau sholat ataupun tidak, dimakruhkan. Begitu juga dengan sholat sunnah ba'diyah. Ketika kita sudah berpindah, maka tidak boleh ditempatkan di tempat yang mana ada dua orang yang berdekatan, sehingga terpisahlah mereka dikarenakan kita menunaikan ibadah sholat sunnah ba'diyah. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa hikmahnya? Kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah salam tidak boleh di tempat yang sama untuk sholat sunnah ba'diyahnya tanpa diselang-selingi dengan istighfar? Maka diceritakan oleh salah seorang ulama bernama Imam An-Nawawi di dalam kitabnya. Apa kata Imam An-Nawawi? Qala ashabuna, yang mana salah satu di antara ulama-ulama mazhab, yang mana beliau itu bahagian daripada mazhab Syafi'iyah. Berarti bermazhab Imam Syafi'i yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi. Dan Imam An-Nawawi ini juga bermazhab Imam Syafi'i, dia mazhab Syafi'iyah, ya, yang telah diutarakan ataupun dikerucutkan oleh ulama-ulama kita ataupun daripada ulama mazhab itu sendiri. Qala ashabuna, maka salah satu pendapat di kalangan ulama yang bermazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, fa illam yarji'u ila baitihi, apabila dia tidak kembali ke rumahnya maka jangan sholat sunnah di tempat yang sama qabla an yantaqil, sebelum ia berpindah ke tempat yang lain. Untuk apa? Litaksiru mawadi'u sujudihi, untuk memperbanyak tempat daripada sujudnya. Berarti ini sesuatu yang sangat dianjurkan, memperbanyak tempat sujud, yang mana ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an ditujukan kepada Fir'aun beserta umatnya. Apa kata Allah? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, maka tidak akan menangis itu bumi ataupun langit ketika Fir'aun beserta umatnya meninggal dunia. Enggak ada kaitannya di situ. Tidak ada kesedihan yang dialami oleh bumi, begitu juga dengan langit. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ya, ayat ini ternyata ketika seorang mukmin meninggal dunia, yang mana beliau itu sudah banyak sekali tempat sujudnya, itu bumi akan mengalami kesedihan sampai menangis, mengadu kepada Allah, ya Allah, dulu orang ini ketika hidup di dunia banyak sekali tempat sujudnya di atasku. Kata itu bumi. Berarti bumi itu ikut sedih itu.
Ya, ikut sedih dikarenakan kepergian seorang mukmin yang sudah banyak tempat sujudnya. Begitu juga dengan langit. Apa kata langit? Mengadu kepada Allah, ya Allah, dulu seorang mukmin ini ketika beliau sholat ibadahnya selalu diangkat ke langit. Aku memperhatikan daripada ibadahnya, kata itu langit. Sekarang beliau itu sudah tiada. Beliau itu sudah meninggal dunia. Maka aku mengalami kesedihan yang luar biasa sampai-sampai itu langit menangis. Ini salah satu hikmahnya kita dianjurkan untuk memperbanyak tempat sujud itu. Untuk memperbanyak tempat sujud sehingga tempat sujud kita itu bisa memberikan syafaat nantinya di hari kiamat itu. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan hukum yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah kita lakukan adalah berpindah ketika hendak menunaikan ibadah solat sunnah. Antara solat fardu berbeda tempat sujudnya dengan solat sunnah. Untuk apa? Litakthir mawadi'u sujudihi, untuk memperbanyak bekas daripada tempat-tempat sujud kita. Tapi ada beberapa syarat yang tidak dianjurkan untuk dilakukan. Salah satu contoh adalah membuat kesepakatan atau pindah tempat itu. Padahal beliau itu lagi sibuk beristighfar itu. Sehingga kita sama-sama berdiri dua-duanya itu boleh berpindah tuh. Boleh berpindah tempat. Terkadang kita sebelumnya agak sedikit bingung nih. Ini apa kaitan? Padahal itu ternyata sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa memisahkan antara ibadah yang fardu dengan ibadah yang sunnah. Seperti halnya yang pernah kita ceritakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan, yang mana beliau itu tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh karena dikhawatirkan sahabat itu tidak bisa membedakan mana yang dinamakan dengan puasa Sya'ban dan juga mana yang dinamakan dengan puasa Ramadan. Begitu juga dengan salat fardu dan juga salat sunnah. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu yang tidak dianjurkan ketika kita hendak melakukan ibadah sholat sunnah untuk menggeser daripada saudara kita, ataupun kata Rasulullah yatafarraq. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membersihkan dirinya pada hari Jumat, berarti mandi Jumat namanya, itu harus diniatkan. Kalau kita tidak niatkan untuk mandi Jumat, tidak mendapatkan pahala. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kata Rasulullah, wa yutahhiru man istata'a min tuhrihi, suci, baju yang paling bagus dipakai di hari yang paling bagus itu. Kalau memungkinkan itu baju dikhususkan dipakai pada hari Jumat saja. Tapi kalau tidak memungkinkan asal suci lah. Yang jelas itu tidak bernajis. Tapi yang lebih afdal itu kan ada kekhususan. Karena hari Jumat itu adalah hari yang khusus. Setelah ia menggunakan baju yang paling suci, kata Rasulullah, menuangkan wangi-wangian, parfum. Itu disunnahkan. Biar kita sholat, ya saudara-saudara kita yang di kiri kanan kita itu ya menikmati daripada harumnya minyak yang kita gunakan tadi. Kemudian setelah kita menuangkan wangi-wangian, kata Rasulullah, yamsi, berangkat menunaikan ibadah sholat Jumat, fala yatafarraqani bainal isnin. Kembali lagi perkataan yang sama diutarakan oleh Rasulullah, tidak boleh memisahkan dua orang yang sudah berdekatan tempat duduknya. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hikmah ataupun illah hukum yang terkandung di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya yang diceritakan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang ditujukan kepada salah seorang tabi'in bernama Nafi bin Zubair. Tapi Allah diskusikan waktu untuk bisa kita manfaatkan berdiskusi ketika ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah permasalahan ya, ketika hendak menunaikan ibadah solat Jumat, antara azan yang pertama dengan azan yang kedua ketika khatib hendak naik mimbarnya. Yang berkaitan dengan muazzin ini juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di zaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan salat sudah berkumandang, khatib sudah naik ke mimbar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berkembang pesat umat Islam, apalagi di zamannya khalifah daripada Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, maka umat Islam itu makin menyebar luas dan itu Masjid Nabawi yang ada di Madinah tuh. Masjid-masjid yang ada dekat daripada Masjid Nabawi itu tidak menunaikan ibadah solat Jumat karena diarahkan sepenuhnya di dalam Masjid An-Nabawi itu. Dikarenakan umat Islam datangnya dari jauh, mungkin masih ada yang di pasar, masih ada yang di dalam perjalanan, maka terjadilah ijtihad di kalangan para khalifah, para sahabat untuk dijadikannya azan Jumat itu 2 kali. Azan yang pertama kan untuk persiapan bahwasanya sebentar lagi akan masuk waktu sholat Jumat. Bagi yang masih di dalam perjalanan, percepat perjalanannya. Bagi yang masih jualan, ya sudah tutup jualannya. Itu adalah apa-apa azan yang pertama. Tapi azan yang kedua dikumandangkan ketika khatib sudah naik mimbar. Nah, berkaitan dengan ayat yang dibaca oleh sang muazzin, yang mana ayat itu Bapak Ibu perlu kita tegaskan, itu bukan bahagian daripada tata tertib pengumandangan azan. Ya, innallaha itu adalah bukan bahagian daripada azan. Karena azan itu diawali dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah dinamakan dengan azan. Nah, kenapa banyak pada saat ini Bilal yang membacakan ini ayat sebelum mengumandangkan azan? Sebenarnya ketika Bilal itu membaca, diperbolehkan, bukan dengan ayat innallah, mungkin kebiasaan di kampungnya ketika Allah, maka dia merasa kaget dan heran kenapa muazzin ini alaihi wasallimu taslima. Sebenarnya itu adalah ayat di dalam Al-Quran. Berdirilah jamaah ini menghampiri daripada sang muazzin. Belum dikumandangkan azan ini, belum ia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia datangi muazzin itu, hei fulan, azan dikumandangkan. Maka apa kata muazzin? Muazzin di sini tidak ada yang menyalahkan, sehingga saat ini kamu menyalahkan daripada azanku ini, ya, seperti itu. Akhirnya terjadi perdebatan antara muazzin dengan jamaah dikarenakan ketidakfahaman mereka. Tak lama kemudian datang seorang syekh yang terbiasa mengimami di dalam masjid itu. Ia ambil itu mikrofon, ia ambil pengeras suaranya, kemudian ia kumandangkan iqamah tanpa ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai selesai. Maka 2 orang ini terdiam, mau didebat ini. Karena orang yang mengumandang, maka berdua ini, kenapa engkau? Maka apa kata syekh ini? I'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annal azanu hukmuhu sunnah. Azan itu
apa muslimin hukum lebih kalian dahulukan, yang wajib atau yang sunnah? Nah, yang kalian perdebatkan itu kan koridornya itu bahagian daripada sunnah. Sementara menjaga ukhuwah di kalangan umat Islam itu hukumnya wajib itu. Hukumnya wajib, bukan berarti aku meniadakan daripada azan. Maka ketika ada hal-hal yang sunnah Bapak Ibu, jangan diperdebatkan itu. Sehingga rusak antara persaudaraan kita sesama umat Islam. Wal ittihadul ummah hukmuhu wajib. Persatuan daripada umat Islam itu hukumnya wajib, kata seorang syekh itu. Akhirnya mereka ini terdiam, berdua ini terdiam. Maka kesimpulannya, ketika ada seorang muazzin yang membacakan innallaha, silakan lanjutkan, tidak ada masalah itu. Masalahnya di mana? Dikarenakan yang ia baca itu adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran. Nggak salah itu. Walaupun mungkin kita ganti dengan bacaan surat Al-Ikhlas, itu boleh itu. Asal jangan terlalu mengulur-ulur waktu. Sudah masuk waktu sholat, kata Pak Ustadz, boleh kita baca ayat. Ya baca surat Al-Baqarah, tak jadi-jadi. Akhirnya habis waktu. Nah, ini jadi masalah tuh. Nah, tidak ada ketentuan Pak. Surat apa yang kita baca, surat apa yang dibacakan oleh muazzin sebelum khatib ini menaiki mimbarnya. Tidak ditentukan itu ya. Tapi kebiasaan muazzin kita membacakan innallaha ataupun membacakan sebuah hadis Rasulullah. Sebaiknya hadis Rasulullah itu diterjemahkan. Kenapa harus diterjemahkan? Karena makmumnya banyak yang tidak faham. Terkadang kita berpikir juga, ini muazzin itu apa yang ia baca? Padahal yang ia baca itu kan hadis Nabi. Berkaitan apabila khatib sudah menaiki mimbar, ya sudah, jangan berbicara lagi. Itu yang harus disampaikan. Sebaiknya kan seperti itu. Ketika muazzin itu sudah membacakan hadisnya, jangan lupa terjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, makmum itu kan bingung itu. Ini ayat yang ia baca atau hadis yang ia baca? Kan bingung jadinya. Nah, kalau kita terjemahkan, oh berarti itu adalah sebuah nasihat agar Jumat kita tidak sia-sia. Ya, agar Jumat kita tidak sia-sia dikarenakan perbicaraan antara sesama kita, padahal khatib sudah membacakan khutbahnya. Seperti itu Pak. Ya, taib wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan naskah doa yang sering kita baca, ada di awali Allahumma, ada di awali Rabbana untuk ma'afirma Rabbi itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah ada peruntukan khusus penggunaan Allahumma dengan Rabbana atau Rabbi gitu? Padahal kan Rabbi itu sendiri Allahumma inna duha al-fa'uka. Kan banyak naskah doa itu dari Allahumma dan Rabbi Rabbana jelas antara jemaah dengan sisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan doa yang selalu kita baca setelah selesai menunaikan ibadah salat fardu ataupun salat sunnah. Dan berkaitan dengan doa ini juga ada dua pemahaman ini di kalangan para ulama. Pemahaman yang pertama berpendapat bahwasanya doa setelah sholat itu tidak ada. Yang dianjurkan itu kan doa di dalam sholat. Ini pemahaman yang pertama. Maka ada di antara saudara kita setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ia mundur ke belakang sholat sunnah. Setelah selesai sholat sunnah pulang. Terkadang berpikir oleh kita, ini orang apakah dia tidak berdoa ataupun tidak? Ini pemahaman yang pertama. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya innas salatu huwa du'a, sesungguhnya salat itu adalah tempatnya kita memohon kepada Allah. Jika itu ditunaikan secara sendiri. Kenapa harus seperti itu? Kalau sholat berjamaah, kita berdoa, ternyata imamnya sudah bangkit dari sujud, maka doa kita itu terputus itu. Tidak boleh disempurnakan itu doa ketika sudah ada aba-aba daripada imam.
Ini mohon maaf ini sebut. Setelah selesai warahmatullah, kata imam kita, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah 3 kali dibaca istighfar, orang tua kita ini masih membacakan tahiyat. Ya, untuk mencari kefasihannya mungkin, karena terdengar. Kebetulan orang tua kita ini di pinggir itu, di sampingnya. Ini orang tua kita sudah bersalam, bahkan imamnya sudah sampai zikirnya ke kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan jedahnya sudah cukup panjang itu. Sudah cukup panjang. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ju'ilal imamu liyuttaba'u bih. Yang mana imam itu dijadikan dan diposisikan untuk diikuti. Nah, kalau imamnya sudah bersalam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sama ada ia tasahud kita sudah sempurna ataupun tidak, maka ikutilah imam itu. Kenapa? Karena imam itulah yang bertanggung jawab terhadap makmumnya. Maka bacaan Al-Fatihah sudah diwakili oleh imam. Begitu juga dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Nah, kalau sholat sunnah sendiri kan terserah kita. Sebanyak apapun doa yang kita minta, selama apapun gak jadi masalah itu. Asal jangan sholat sunnah itu kita lakukan sholat sunnah qabliyah, sehingga jadi masalah ataupun terlambat untuk diiqamahkan itu sholat. Nah, kalau muazzin itu sudah saatnya iqamah, ternyata masih ada orang tua kita bertakbir untuk sholat sunnah ba'diyah, untuk sholat sunnah qabliyah, tak payah ditunggu itu, langsung iqamah saja. Ya, itu orang tidak tahu waktu, kan sudah iqamah itu, sudah hampir iqamah, tapi kita masih menyempatkan diri untuk sholat sunnah qabliyah, kan tidak memungkinkan lagi waktu untuk kita selesaikan. Nah, berhubungan dengan doa, maka pandangan ulama yang pertama, doa itu dipanjatkan sebanyak-banyaknya ketika kita sholat. Nah, sholat sunnah ba'diyah ada orang tua kita yang sujudnya lama betul itu. Ini nggak ada masalah itu, nggak ada masalah kalaulah itu sholat sunnah, kalaulah itu sholat sunnah ba'diyah. Kalau kita posisinya sebagai imam, kata Pak Ustadz kemarin, doa itu diperbanyak ketika sujud. Akhirnya diposisikanlah dia sebagai imam. Dibacanya doa yang luar biasa panjangnya ketika sujud itu, sehingga terbengkalailah makmumnya. Saya berpikir makmumnya, ini imam masih hidup atau enggak ada? Kok enggak bangkit-bangkit dari sujud? Itulah pandangan ulama yang pertama. Tidak ada doa Rabbi ghifirli, Rabbana atina ataupun yang lain dibacakan setelah selesai sholat. Itu doa dibacakan ketika dalam pelaksanaan sholat. Nah, bolehkah kita tambahkan doa-doa di dalam sujud? Boleh, asal doa itu doa yang baik. Yang tidak boleh itu kan ditujukan kepada kecelakaan orang lain, ya, tidak boleh. Itu kan maksiat jadinya, untuk mencelakakan daripada saudaranya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, ada yang mengatakan doa itu ditunaikan setelah selesai sholat, setelah selesai sholat fardu. Kembali lagi terjadi dua pemahaman, apakah dibacakan itu doa secara berjamaah atau secara sendiri itu. Nah, berarti ada 3 paham. Paham yang pertama, doa itu di dalam sholat. Paham yang kedua, doa itu dibacakan tapi dengan sendiri. Kemudian yang ketiga, doa itu dibacakan secara berjamaah. Itu pendapat siapa? Pendapatnya Imam As-Syafi'i li'ajadit ta'lim, untuk mengambil pembelajaran daripada pengucapan itu doa. Terkadang ada di antara orang tua kita yang dari dulu sampai sekarang itu doanya cuma Allahumma ghafirli dan Rabbana atina, kemudian penutup. Tapi dikarenakan dia sering sholat maghrib di Masjid As-Sakinah, kebetulan imamnya seorang syekh, akhirnya bertambahlah daripada doa yang harus ia hafal itu. Oh, ternyata doa-doa itu banyak yang harus dihafalkan. Nah, berkaitan dengan lahza ataupun pengucapannya, ada di dalam doa itu Allahumma ghafir lana, ada yang Rabbana atina, ada yang Rabbi ghafirli wali walidayya. Ini kan ada kaitannya dengan damir itu. Ada kaitannya dengan damir. Nah, imam yang faham posisinya sebagai imam tidak pernah membacakan doa ditujukan domirnya kepada diri sendiri itu.
Kalau imamnya tidak faham, ini terkadang ada di antara orang tua kita, mungkin karena sudah terlalu hafal itu doa, ternyata domirnya itu ditujukan kepada diri sendiri tuh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal jemaah itu. Terpikirlah oleh makmumnya, enak betul lah kita mengaminkan untuk dia sendiri itu. Kan seperti itu. Nah, imam itu harus paham. Ya, doa seperti apa yang harus ia ucapkan dikarenakan jumlahnya banyak orang, jama' dia. Kalau jama' yang digantilah domirnya ya mutakallim dengan nun. Nun itu kan bermakna nahnu, berarti kita. Ya, berarti nahnu. Nah, ketika dihadapkan dengan kalimat Allahumma dengan Rabbana itu lebih afdal. Ya, pengucapannya dengan membacakan kalimat Allahumma. Ya, Allahumma, dikarenakan sudah dibedah oleh ulama-ulama kita dari kalangan ulama-ulama bahasa, dalam artian jurusan bahasa Arab itu ada makna yang tersendiri itu ketika kita mengucapkan Allahumma dengan Rabbana. Ya, Rabbana, wahai Tuhan kami. Tapi kalau Allahumma itu mengatasnamakan Allah, ya, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengatasnamakan nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya yang lain itu. Seperti halnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, bukan berarti kalau kalimat Rabbana ini ada tersendiri juga. Tidak serta-merta bisa diganti kalimat nun itu menjadi Allahumma. Seperti halnya Rabbana itu tidak bisa diganti dengan Allahumma. Ya, seperti itu. Tinggal lagi ketika disatukan dua-duanya itu diperbolehkan. Allahumma Rabbana. Nah, seperti itu. Ya. Seperti halnya ketika kita takbiratul ihram ataupun i'tidal. Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada yang mengatakan Rabbana walakal hamd. Tapi ada juga yang mengikut sertakan kalimat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Seperti itu. Tayyib, wallahu alam bissawab. Jadi mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.